Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofa Oktaviani, NPM 18210042, Prodi Pendidikan Agama Islam, STAI Al-Musadah Garut, dosen pengampu Bapak Ceceng Salamuddin MAG. Di sini saya akan memaparkan tentang materi penilaian hasil belajar pendidikan agama Islam. Baik, yang pertama yaitu ada konsep penilaian. Penilaian merupakan bagian dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan selama akhir pembelajaran. Dua, yaitu ada tujuan penilaian. Yang pertama, menilai kemampuan individual melalui tagihan dan tugas tertentu. Kedua, menentukan kebutuhan pembelajaran. Ketiga, membantu dan mendorong peserta didik. 4. Membantu dan mendorong guru untuk mengajar yang lebih baik. 5. Menentukan strategi pembelajaran. Dan yang keenam yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya, pengertian penilaian. Penilaian adalah proses sistematis meliputi pengumpulan informasi seperti angka, deskripsi verbal, analisis, interpretasi, informasi untuk membuat keputusan. Kemudian ada fokus penelitian. Yang pertama yaitu ada keberhasilan belajar peserta didik dalam mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Selanjutnya dijabarkan dalam kompetensi dasar. Kemudian yang keduanya ada hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif, pertanyaan naratif dalam kata-kata, dan nilai kuantitatif yaitu berupa angka. Lalu, prinsip penilaian. Yang pertama yaitu ada valid, di mana penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur objektif yang diukur. Yang kedua yaitu objektif, di mana penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. 3. Ada adil, di mana penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik, tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, agama, bahasa, suku, bangsa, dan gender. Kemudian keempat, terbuka, yakni prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, menyeluruh, yaitu penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Lalu, sistematik, yaitu penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap-tahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Kemudian menggunakan acuan kriteria, yaitu penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Nah, selanjutnya yaitu ada penyiapan bahan penilaian. Nah, di sini ada beberapa jenis penilaian. Yang pertama yaitu ada penilaian proses seperti tes tulis atau kognitif dan tes lisan kognitif dan afektif, dan tes perbuatan atau psikomotor kognitif, demonstrasi, eksperimen. Dan yang kedua ada non-tes. Yang kedua yaitu penilaian produk, di mana ada laporan hasil karya yaitu individu atau kelompok. Selanjutnya, aspek yang diukir dalam penilaian. Yang pertama yaitu ada aspek kognitif atau pengetahuan. Kedua, aspek psikomotorik atau keterampilan. Dan yang ketiga yaitu ada aspek afektif atau sikap. Kita masuk ke hasil belajar, di mana hasil belajar ini mencakup 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, psikomotorik. Setiap mata pelajaran selalu mengandung ketiga ranah tersebut, namun penekanannya selalu berbeda. Mata ajar praktek lebih menekankan pada ranah psikomotorik. Mata ajar pemahaman konsep lebih menekankan pada ranah kognitif. Namun, kedua ranah tersebut mengandung ranah afektif. Nah, selanjutnya ranah kognitif.
atau kemampuan berpikir, di mana kemampuan berpikir tersebut mencangkup menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, meninstansi, mengevaluasi. Dan ada ranah afektif, yaitu berhubungan dengan watak atau perilaku seseorang, di mana mencangkup sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Dan ranah psikomotorik, yaitu berhubungan dengan aktivitas fisik. Kemampuan yang dimilikinya yaitu menulis, memukul, melompat. Adapun tujuan pengembangan inovasi penilaian hasil belajar, yaitu sebagai grading. Penilaian ditujukan untuk menentukan atau membedakan kedudukan hasil kerja peserta didik dibandingkan dengan peserta didik lain. Sebagai alat seleksi, penilaian ditujukan untuk memisahkan antara peserta didik yang masuk dalam kategori tertentu dan yang tidak. Peserta didik yang boleh masuk sekolah tertentu atau yang tidak boleh. Sebagai bimbingan, penilaian bertujuan untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami dirinya, membuat keputusan tentang langkah berikutnya, baik untuk pemilihan program, pengembangan kepribadian, maupun untuk penjurusan. Sebagai alat diagnosis, penilaian bertujuan menunjukkan kesulitan belajar yang dialami peserta didik dan kemungkinan prestasi didik yang bisa dikembangkan sebagai alat prediksi. Penilaian bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat memprediksi bagaimana kinerja peserta didik pada jenjang pendidikan berikutnya atau dalam pekerjaan yang sesuai. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan atau perbandingan 3 aspek penilaian hasil belajar pada sebelum pandemi dan sebelum pandemi dan di masa pandemi. Yang pertama yaitu ada aspek kognitif atau aspek pengetahuan, di mana yang pertama yaitu mencangkup tes tulis. Nah, jika penyajian tesnya sebelum pandemi disajikan secara tertulis di kertas HPS atau kertas yang lainnya, kini di masa pandemi ini dimodifikasi guru menjadi bentuk tes online. Aplikasi yang dipergunakan guru untuk bentuk evaluasi berbentuk tes pilihan berganda yaitu menggunakan aplikasi gratis yang tersedia di internet seperti Google Form, Google Classroom, Quizmaker, Edmodo, dan sebagainya. Nah, modifikasi bentuk tes dari awalnya berbasis paper atau kertas, kemudian dimodifikasi menjadi berbasis daring atau online. Kedua yaitu tes esai. Nah, tes esai mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, sehingga tidak hanya sebatas mampu menjawab soal saja, akan tetapi mampu untuk mengidentifikasi problem atau masalah dan memberikan solusi terhadap problem yang disajikan. Adapun modifikasi jenis penyajian esai tes dalam hal ini yaitu menggunakan aplikasi secara daring seperti menggunakan Google Classroom, Quizmaker. Namun namun ada sebagian peneliti terdapat beberapa evaluasi berbentuk tes esai ini dilakukan menggunakan aplikasi WhatsApp. Kemudian yang ketiga yaitu ada portofolio. Pada masa pandemi ini evaluasi pembelajaran menggunakan bentuk tes memang banyak memiliki kekurangan, terutama dari segi objektivitasnya. Oleh karena itu, portofolio merupakan salah satu alternatif bentuk evaluasi non-tes yang dapat dipergunakan. Pada pembelajaran sejarah, misalnya pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, sebagaimana diamati bahwa siswa diberikan tugas untuk meringkas dakwah Nabi di Mekah misalkan dan di Madinah dengan cara membuat peta dakwah. Nah, dalam penulisan peta dakwah ini serupa dengan mind mapping ya. Kemudian penugasan ini dilakukan dalam kurun waktu sekitar 2 minggu pertemuan dan hasilnya kemudian difoto dan dikirim kepada guru. Keempat yaitu uji lisan.
Di masa pandemi ini, ujian lisan tidak dapat dilakukan secara tatap muka langsung ya, dan harus menggunakan metode setoran secara online. Wawancara lisan ini bersifat langsung dalam arti tidak direkam melainkan berkomunikasi secara langsung. Pengamatan menunjukkan bahwa lazimnya aplikasi yang dipakai untuk wawancara lisan ini dengan menggunakan WhatsApp. Metode ini tidaklah dapat digunakan secara bersamaan dengan siswa yang lainnya, melainkan dilakukan secara individu ya atau satu persatu. Nah, satu persatu siswa dihubungi dengan cara video call, lalu meminta mereka untuk menyetor hafalannya. Tidak hanya ujiannya yang dilakukan secara langsung, akan tetapi hasil dari ujiannya, penilaian juga dapat langsung diterima oleh siswa. Penilaian berupa koreksi atau perbaikan bacaan yang disampaikan secara lisan saat siswa melakukan hafalan. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada aspek afektif. Nah, yang pertama ada penilaian proyeksi. Guru memberikan beberapa alternatif gambar, lalu meminta siswa untuk memberikan penafsiran terhadap gambar tersebut, atau guru tersebut itu memberikan satu video, kemudian meminta siswanya untuk memberikan pendapat atau menafsirkan terhadap yang telah ditonton oleh siswanya. Nah, di masa pandemi, penilaian ini dapat dilakukan menggunakan aplikasi WhatsApp, sehingga guru dapat mengetahui siapa saja yang menyampaikan pendapatnya atau secara atau aktif dalam memberikan tanggapan. Yang kedua yaitu objektif atau penilaian objektif. Nah, penilaian objektif masuk dalam kategori alternatif. Model evaluasi di masa pandemi, walaupun tidak terlalu intens dipergunakan. Prosedur penerapannya juga tidak jauh berbeda dengan model evaluasi lainnya, yakni siswa diberikan list atau daftar pertanyaan konkret tentang sikap-sikap tertentu dan kemudian siswa diminta untuk memilih yang sesuai dengan sikap yang dimilikinya. Dalam hal ini dapat menggunakan aplikasi WhatsApp, Google Form, dan juga menggunakan Quizmaker. Kemudian, yaitu ada aspek psikomotorik. Nah, pengukuran hasil belajar pada aspek motorik ini menggunakan rubrik penilaian keterampilan. Sama seperti rubrik penilaian sikap, menggunakan skala penilaian dari skor 5 atau skor tertinggi sampai dengan 1 atau skor terendah. Hanya saja bedanya rubrik ini berisi tentang level keterampilan yang dilakukan siswa, menunjukkan kemampuan mereka dalam melakukan satu atau beberapa gerakan, sebagaimana yang telah didemonstrasikan oleh guru. Di masa pandemi, keterampilan psikomotorik ini dinilai secara daring dengan cara mengirimkan record atau rekamannya dengan rubrik penilaian keterampilan. Diperintahkan dengan cara record. Tujuannya agar guru dapat mengulang-ulang atau memutar video tersebut agar dapat secara detail dan maksimal dalam menilai keterampilan siswa. Sebab jika secara langsung akan terjadi gangguan kendala jaringan, maka akan menghambat dalam memberikan penilaian. Jadi, penilaian ini memberikan penekanan bahwa evaluasi pembelajaran untuk aspek psikomotorik tetap dilaksanakan walaupun dengan cara daring. Sebagaimana yang diamanati dari kegiatan praktik ini, guru memeriksa dan menilai semua video tersebut dengan cara mengirimkan lewat pesan WhatsApp. Hasil penilaian tersebut tidak hanya berupa skor penilaian saja, akan tetapi tersedia juga keterangan tentang letak kekurangan dan keterangan untuk memperbaikinya. Namun, hasil pengamatan terhadap evaluasi tersebut cukup dinilai oleh guru dengan memberikan ucapan bersifat pujian, misalnya seperti bagus sekali, mantap, dan lain sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.